Al-Qur'annya King Salman. Iya, Mas udah bilang ambil itu aja sih, malah lupa udah lupa. Banyak yang versi Jokowi. Belum ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan baca syarah Nawaqidul Islam Syekh Saleh hafizahullah taala di pertemuan yang kelima. Ada ralat tadi ya. Anak tadi ada kekeliruan menyebut lafaz ayat. Mestinya wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ah. Tadi keliru apa? Wala yanfa'un gitu kan. Yang benar wala yamlikul. Astaghfirullah tabaraka wa ta'ala wa natubu ilaih. Mestinya yang benar wala yamlikun. Wala yamlikuna ladzina syafa'ah illa man syahida bil haqqi. Baik. Qala Syekh Muhammad rahimahullah, ats-tsalitsu ay an-naqidus tsalits. Pembatal yang ketiga. Man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum. Kufrun apa kafar? Kafara ijma'an. Pembatal ketiga dari 10 pembatal keislaman yang disepakati oleh seluruh ulama. Man lam yukaffiril musyrikin. Barang siapa yang tidak mengkafirkan al-musyrikin. Aw syakka fi kufrihim, atau meragukan kalau mereka kafir, meragukan kekafiran mereka. Kesyirikan mereka. Mazhab musyrikin apa? Mazhabnya musyrikin apa? Mazhabnya musyrikin apa? Syirik. Ya? Menganggap benar kesyirikan mereka. Kafara ijma'an, maka dia kafir. Bil ijma', disepakati oleh seluruh ulama dia kafir. Syekh Shalih hafizahullah beliau mengatakan hadil masalatu khatiratun jiddan. Persoalan ini ya sangat-sangat membahayakan. Ya qaufiha katsirun minal muntasibin al-Islam. Banyak orang ngaku Islam terjerumus di pembatal ini. Man lam yukaffiril musyrikin. Barang siapa yang tidak mengkafirkan al-musyrikin. Apa definisi musyrik? Definisi musyrik apa? Di usul salasa, usul salasa. Usul salasa namanya usul salasa itu dasar sekali. Di usul itu apa? Ketika Syekh Muhammad menyebutkan anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha, betul Islam, wal iman, wal ihsan, wal doa, wal khauf, wal raja dan seterusnya. Ya. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadat allati amara Allahu biha kulluha lillah. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Wa dalilu qaulu ta'ala
apa? Wa may yad'u min dunillahi ma la yanfa'u wa la yadurru. Dalam surat Al-Hajj. Syahidnya di sini definisi musyrik. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrik kafir. Musyrik kafir itu adalah man sarafa syai'an minal ibadah li ghairillah. Siapa saja yang memberikan satu aja bentuk ibadah kepada selain Allah, itu dimusyrik. Wa yad'u ma'allah ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabu inda rabbi innahu la yuflihu kafir. Dalilnya itu kan. Ya, wa yad'u ma'allah. Maka Allah sebut kafir orang yang beribadah kepada selain Allah. Definisi musyrik. Barang siapa yang tidak mengkafirkan musyrikin, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang yang memberikan satu aja bentuk ibadah kepada selain Allah. Yaqul ana walhamdulillah ma indi syirik. Wala asyraktu billah walakinan nas la ukaffiruhum. Saya alhamdulillah saya tidak punya kesyirikan, saya enggak berbuat kesyirikan kepada Allah, tapi orang-orang itu yang memberikan ibadah kepada selain Allah, aku tidak akan mengkafirkan seorang pun. Aku enggak akan mengkafirkan mereka. Orang-orang yang memberikan ibadah kepada selain Allah itu, aku enggak akan mengkafirkan mereka. Dia bilang begitu. Naqul lahu, kata Saleh, kita katakan kepada orang itu, anta ma'araftad din. Anta ma'araftad din. Ini apa namanya? Hakikat keadaan orang yang tidak mengkafirkan pelaku syirik akbar, pemberi ibadah kepada selain Allah atau musyrik. Hakikatnya apa? Anta ma'araftad din, anta ma'araftal Islam. Ente enggak ngerti Islam ente. Ente enggak ngerti Islam. Yajibu an tukaffira man kaffarahu Allah. Mestinya kamu itu harus wajib mengkafirkan siapa yang dikafirkan oleh Allah. Yang kedua, mengkafirkan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Siapa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia kafir. Siapa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh dikafirkan. Yajib an tukaffira man kafarahu Allah wa man asyraka billah. Mestinya kamu itu harus mengkafirkan siapa yang dikafirkan oleh Allah dan siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Wa tatabarra minhu. Yajib an tatabarra minhu. Dan kamu wajib harus bara'ah darinya, ini dari orang yang dikafirkan oleh Allah, dari orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Kama tabarra Ibrahim nabihi, seperti baroahnya Ibrahim dari ayahnya. Wa qaumihi, dan dari kaumnya. Wa qala innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarni fa innahu sayahdin. Sesungguhnya aku berbarok dari segala apa yang kalian ibadahi kecuali Allah yang menciptakan aku, maka dia akan memberikan hidayah kepadaku. Ini baro'ah dari yang diibadahi, baro'ah dari kesyirikannya. Yang baro'ah dari ayahnya dan dari kaumnya gimana? Di surat apa? Al-Mumtahinah ya. Kan lahum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan
hatta tu'minu billahi wahda. Nah ya. Jadi ini orang yang tidak mengkafirkan pemberi ibadah kepada selain Allah, pelaku syirik akbar, pelaku pembatal keislaman, itu hakikatnya tidak mengetahui hakikat Islam. Apa definisi Islam? Al-istislam lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Definisi Islam. Jadi dia nggak ngerti hakikat Islam, makanya dia nggak mengkafirkan. Dianggap Muslim orang yang nggak bertauhid, orang yang nggak taat dan inqiyad kepada Allah, orang yang nggak bara'ah dari syirik, orang yang masih melakukan syirik dia sebut Muslim karena dia nggak ngerti hakikat Islam. Terus apa hakikat Islam ini? Islam menurut orang yang tidak mengkafirkan pelaku syirik akbar itu terus apa? Qaul, mengucapkan la ilaha illallah. Setelah orang sudah mengucapkan la ilaha illallah dan mengaku Islam, Muslim sudah. Ya. Walaupun saat dia mengaku Islam, dia saat mengucapkan la ilaha illallah itu dia sedang berbuat kesyirikan. Ya, jadi ini hakikat orang yang tidak mengkafirkan musyrikin, itu dia nggak ngerti Islam. Au sahaha madhhabahu, atau menganggap benar kesyirikan mereka. Hadhi asad, ini lebih parah ini. Ini lebih parah. Kita sahha madhabahu, kalau sampai menganggap benar kesyirikan mereka. Aqal fil ladzi ya'malunahu nadhar, atau mengatakan ya perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan dari memberikan ibadah kepada selain Allah itu perlu diperiksa dulu, perlu diteliti dulu. Ada inama huwa ittikhad wasail, karena itu hanya sekedar apa? Mengangkat perantara. Oh ya, ulai juhal, atau mengatakan ya yang tidak mengkafirkan tadi, yang menganggap benar ajaran syirik mereka, mengatakan mereka jahil. Mereka jahil. Waqa'u fi hadzal amr an jahl. Mereka melakukan perbuatan syirik, memberi ibadah kepada selain Allah karena jahil. Wa yudafi anhum, lalu membela mereka dari ya ta'dzir lahum, mencari-carikan uzur buat mereka. Fa hadza asaddu kufran minhum, ini orang lebih kafir daripada orang musyrik itu sendiri. Lebih parah kekafirannya daripada orang musyrik itu sendiri. Subhanallah. Kenapa li'annahu soal kufur? Kan dia menganggap benar kekafiran, menganggap benar kesyirikan. Syirk atau syakka, atau syakka fi kufrihim, dia ragu akan kekafiran mereka. Orang yang memberikan ibadah kepada selain Allah, dia bilang saya nggak tahu dia itu muslim atau musyrik, ragu nih.
Naqulu lahu, kita katakan kepada dia, kaunuka musliman, kamu, keberadaan kamu sebagai seorang muslim, tabi'an lir Rasul sallallahu, pengikut Rasul sallallahu, kamu harus mengikuti Rasul sallallahu. Rasul ja'a litakfir musyrikin wa qitalihim wastibahati amwalihim wa dima'ihim. Rasul datang mengkafirkan orang-orang musyrik, bahkan lebih dari sekedar mengkafirkan, memerangi mereka dan menghalalkan harta dan nyawa mereka. Apakah kamu tahu hal ini? Kalau umirtu an uqatilan nas liyaqul la ilaha illallah. Nabi SAW mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka, ini memerangi musyrikin, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Wa bu'istu bis-sayf hatta yu'badallah wahdahu la syarika. Dan aku diutus membawa pedang sehingga hanya Allah satu-satunya yang diibadahi, tiada sekutu baginya. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, yakni syirik, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangi mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, yakni syirik, tidak ada lagi syirik di muka bumi. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan seluruh amal itu seluruhnya menjadi hanyalah untuk Allah satu-satunya. Sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, kita nggak tahu orang itu tidak mengkafirkan musyrikin, kita nggak tahu kecuali kalau dia ngomong atau dia nulis, ya. Kalau dia ngomong atau dia nulis, kalau enggak ya nggak boleh dituduh-tuduh, nggak boleh, ya, dites-tes, dicari-cari, dikorek-korek, nggak boleh. Ar-Rabi, pembatal yang keempat dari 10 pembatal keislaman yang disepakati seluruh ulama. Man i'taqada, kata Syekh Muhammad rahimahullah, man i'taqada anna ghaira hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi aw anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi kalladhi yufaddilu hukma tawaghit ala hukmihi fa huwa kafir. Semua. Nah, sekarang saya mengatakan fa huwa kafir, bukan kafara ijma'an. Jawab syaratnya isim, makanya dikasih fa. Fa huwa kafir. Jadi jawab syarat kalau isim dikasih fa. Ya. Kalau fi'il ya langsung. Man i'taqada, barang siapa yang meyakini. Nah, ini kita nggak bisa tahu. Namanya ini adalah ya kemurtadan yang berupa i'tiqad, keyakinan. Kita nggak tahu kecuali kalau dia ngomong, menampakkan dalam ucapannya. Barang siapa yang meyakini ana ghaira hadin nabi, bahwa petunjuk selain petunjuk Nabi SAW akmal min hadih, dia meyakini bahwa petunjuk selain petunjuk Nabi SAW itu lebih sempurna. Ya, agama selain agama Nabi SAW itu lebih sempurna dari agama Nabi SAW, dari petunjuk Nabi SAW.
Au annahum ma ghairihi, atau meyakini, barang siapa meyakini bahwa hukum selain hukum Rasul SAW ahsan min hukmihi, itu lebih baik dari hukum beliau sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kalau dia yufaddilu hukm at-tawaghit ala hukmi, seperti orang yang menganggap hukum taghut lebih baik dari hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa kafir, maka dia kafir ijma'an, disepakati oleh seluruh ulama, dia kafir. Walaupun dia menerapkan hukum Islam, menerapkan hukum Nabi SAW, beragama dengan agama Nabi SAW, tapi kalau dia punya keyakinan seperti ini, kafir dia. Kalau seseorang min anwa'ir riddah, di antara bentuk kemurtadan, al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Ya, berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Tidak taqada, kalau dia sampai meyakini ana hadza ay al-hukm bi ghairi ma anzalallah, bahwa berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan itu, berhukum dengan selain hukum yang Allah turunkan itu amrun mubahun, boleh. Wa annahu yajuz an yahkuma bis syari'ah wa yajuz an yahkuma bil qawanin. Dan dia meyakini bahwa boleh berhukum dengan syariat, boleh juga berhukum dengan undang-undang konvensional, qawanin wad'iyah, undang-undang produk tauhid. Wa yaqul maksud halun niza'at, karena tujuannya itu adalah ya menyelesaikan persengketaan, perselisihan. Jadi mau pakai hukum syariat, mau pakai hukum Allah dan Rasulnya, hukum Islam, ataupun pakai hukum penjajah, sama aja, boleh. Jadi banyak berkajian seperti itu. Hadza yahsul bil qawanin, yahsul bil syariah. Namanya menyelesaikan persengketaan, perselisihan bisa selesai dengan ya qawanin, undang-undang bikinan penjajah, yahsul bil syariah, undang-undang warisan Belanda, penjajah dan sebagainya, yahsul bil syariah, dan selesai juga dengan syariat, hukum syariat. Fal amru mutasawwi. Jadi dua-duanya sama. Ya, mau memakai hukum syariat ataupun memakai hukum selain syariat, dua-duanya sama. Naqulu subhanallah, kata Saleh, kita katakan subhanallah, maha suci Allah. Taj'alu hukmat taghut mithla hukmillah, kamu jadikan hukum taghut itu sama seperti hukum Allah. Tahkimu syar'illah hadza ibadatun lillah, penerapan hukum syariat itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal qasdu minhu faqat halal nizah. Tujuannya bukan sekedar untuk melerai pertikaian, menyudahi perselisihan, persengketaan doang, bukan. Al qasdu minhu a'zamul qasd, ya. Tujuannya banyak, dan yang paling besar tujuannya adalah ibadah, bitahkimi syar'illah. Ibadah dengan menerapkan syariat Allah sebagai hukum. Wa tahkimu ghairi syirkun lahuilah. Menerapkan selain hukum syariat itu syirik. Syirkun fit ta'ah, syirkun fil hukmi, yang disebut dengan syirik dalam ketaatan, syirik dalam hukum.
Am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Surah ayat 21. Ataukah mereka memiliki sekutu-sekutu, memiliki berhala-berhala? Disebut berhala loh itu. Ya, pembuat undang-undang disebut berhala loh. Sebutannya itu ngeri-ngeri loh dalam Al-Quran loh. Disebut suraka, berhala-berhala. Disebut tauhid. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu, berhala-berhala yang disekutukan dengan Allah? Syara'u lahum minad din, yang membuat syariat, menetapkan syariat untuk mereka. Ma lam ya'dzan bihillah, yang membuat syariat beragama untuk mereka apa yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dibarengi dengan menggantikan, menyingkirkan hukum Allah dalam perkara itu, ya, maka itu disebut tasyri'. Tasyri'. Ini syara'u lahum minad din ma lam ya'dzan bihillah, ini ada dua. Satu, tidak dibarengi dengan menyingkirkan, menggantikan hukum Allah dalam perkara itu, maka itu disebut tasyri'. Yang kedua, dibarengi dengan menggantikan hukum Allah atau menyingkirkan hukum Allah, maka itu disebut tabdil. Itu lebih parah. Ada hukum Allah dalam perkara tersebut, ada hukum Allah dalam perkara tersebut, ya, kemudian suraka mereka, togut-togut mereka, berhala-berhala mereka membuat undang-undang dalam perkara tersebut yang menyelisihi hukum Allah dan Rasulnya, tapi tanpa mengganti hukum Allah dan Rasulnya. Tetap diberjalankan juga hukum Allah dan Rasulnya, dan hukum buatannya itu yang menyelisihi hukum Allah dan Rasulnya juga diberjalankan. Silakan milih. Itu disebut tasyri'. Sekedar tasyri' saja. Ini ayatnya. Syara'u lahum minad din, tasyri'. Ya, pengundang-undangan. Yang kedua, dalam perkara tersebut sudah ada hukum Allah dan Rasulnya. Kemudian tauhid mereka, berhala-berhala mereka, suraka mereka bikin undang-undang menyelisih hukum Allah dan Rasulnya dalam perkara itu. Kemudian hukum Allah dan Rasulnya diganti dengan undang-undang yang telah mereka buat. Disingkirkan hukum Allah dan Rasulnya dalam perkara tersebut. Maka itu disebut tabdil. Itu lebih parah. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Al-An'am. Dan jika kalian wahai orang-orang beriman mentaati mereka, ini disebut syirik taat, ya kan? Mentaati mereka dalam bermaksiat kepada Allah, menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, innakum lamusyrikun, maka sungguh kalian benar-benar musyrik. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam ila qaulihi subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan ahbar, ulama mereka, wa ruhbanahum, dan ahli ibadah mereka, arbaba min dunillah, sebagai Rabb. Disebut Rabb, pembuat hukum undang-undang yang menyelisihi syariat Allah itu disebut apa? Syuraka, disebut arbab, disebut tawagid. Subhanallah, sebutan-sebutannya di dalam Al-Quran ini. Disebut ahlul jahiliyah, apa hukmal jahiliyah yabghun, disebut ahlul jahiliyah.
disebut kafir, disebut zalim, disebut fasik. Malam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, wa yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun, wa yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul dhalimun. Kafir, fasik, zalim, subhanallah. Sebutan-sebutannya itu dalam Al-Qur'an. Ini mereka mentaati ulama mereka dan ahli ibadah mereka dalam bermaksiat kepada Allah, menghalalkan apa yang telah Allah haramkan, mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Subhanahu amma yusyrikun. Ayat itu ditutup dengan Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari kesyirikan mereka. Fasammahu syirkan. Allah labeli itu kesyirikan. Falladhi yusawwi baina hukmillahi wa hukmit taghut. Orang yang menyejajarkan, menyamakan antara hukum Allah dengan hukum taghut. Wa taghutu al-muradu bihi. Taghut yang dimaksud di dalam pembahasan ini kullu hukmin ghairu hukmillah. Setiap hukum yang bukan hukum Allah. Oleh Syekh Abdul Rahman Nasir itu dalam tafsir diperjelas lagi. Mukhalif li hukmillah. Setiap hukum yang menyelisihi, yang menentang hukum Allah. Setiap hukum yang menyelisihi, yang bertentangan dengan hukum Allah. Sawa'un awaidul badiyah aw anzimatul kuffar aw qawanunul firansi aw al-injlis aw adatul qabail, sama saja itu berupa awaidul badiyah, berupa aturan-aturan, ya, berupa aturan-aturan kampung, ataupun anzimatul kuffar, aturan-aturan orang kafir, aw qawanunul firans aw al-injlis, ataukah undang-undangnya Prancis ataukah undang-undangnya Inggris, atau adatul qabail, ataupun hukum adat, samanya apapun itu, kalau menyelisih hukum Allah, kullu hadza taghut, maka disebut taghut. Wa kadza tahkimul kuhan, termasuk ya berhukum kepada para dukun ketika terjadi persengketaan, perselisihan, pergi ke dukun untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Faladhi yaqulinahu masawa kafir. Orang yang mengatakan keduanya sama, hukum Allah dengan hukum tauhid itu sama, kafir dia. Perhatikan, siapa yang mengatakan, siapa yang berpendapat. Karena kalau keyakinan itu nggak bisa diketahui kecuali kalau dia mengucapkannya. Wa asyaddu minhum man yaqul, kalau sekedar menyamakan atau sekedar membolehkan aja udah kafir. Lebih parah lagi yang mengatakan apa? Innal hukma bighairi ma anzalallah ahsan minal hukmi bima anzalallah. Ini lebih parah, ini lebih kafir. Yang mengatakan, yang meyakini bahwa hukum selain syariat Allah, hukum selain hukum Islam itu lebih baik dibandingkan hukum Islam, lebih baik dibandingkan hukum syariat, hukum yang Allah turunkan. Nah, ini lebih parah. Faladhi yaqul,
Orang yang mengatakan annas ma yasluh lahumul yauma illa hadhil anzimah, ma yasluh lahumus syara', asyar'u ma yutabiqu li hadzal zaman wa la yusayirul hadarah, ma yasluh illa tahqimul qawanin wa musayaratul alam, takun mahakimuna mithla mahakimil alam, hadza ahsan min hukmillah, hadza asaddu kufran min alladhi yaqul inna hukmallah wa hukma ghairihi mutasawiyan. Orang yang mengatakan ya zaman sekarang ini tidak ada yang tepat untuk mengatur, tidak ada hukum yang tepat untuk mengatur zaman ini kecuali hadil anzimah, kecuali undang-undang ini. Maya sallallahu syara', kalau syariat udah enggak tepat. Syara' ma yutabiqu li hadzal zaman. Syariat tidak lagi cocok untuk zaman ini. La yusayyir hadarah. Syariat tidak sejalan lagi dengan kemodernan. Ma yasluhu illa tahkimul qawanin. Tidak ada hukum yang tepat zaman ini kecuali tahkimul qawanin, penerapan ya undang-undang konvensional produk para penjajah itu. Tapi enggak ada mereka bilang produk penjajah gitu ya. Maksimalnya cuma bilang undang-undang warisan Belanda gitu. Ya, Indonesia itu saking lamanya dijajah. Nyebut penjajah itu penjajah gitu aja enggak berani. Wa musayatul alam, nggak ada yang tepat di zaman ini kecuali musayatul alam, sejalan dengan ya al-alam apa dunia internasional. Wa takun mahakimuna mithla mahakimil alam, kantor-kantor pengadilan kita menjadi seperti kantor-kantor pengadilan internasional itu, kantor-kantor pengadilan yang ada di dunia. Gak ada yang tepat sekarang kecuali kantor-kantor pengadilan kita menjadi seperti kantor-kantor pengadilan di dunia pada umumnya. Hadza ahsan min hukmillah. Ini lebih baik dibandingkan hukum Allah. Orang yang ngomong seperti ini hadza asaddu kufran. Ini lebih kafir min alladzi yaqul dibandingkan yang berkata inna hukmallah wa ghairihi mutasawiyan. Sesungguhnya hukum Allah dan selain hukum Allah itu sama. Jadi yang dibawakan oleh Syekh Muhammad rahimahullah ya dalam pembatal keempat ini seakan-akan itu merupakan apa? Derajat paling rendah. Di atasnya ada derajat yang lebih parah. Itu pun derajat yang paling rendah itu pun sudah disepakati oleh seluruh ulama ya kekafirannya. Pelakunya kafir. Amma idza hakama bi ghairi ma anzalallahu li hawan fi nafsihi aw jahila bima anzalallah wa huwa ya'taqidu anna hukmallahu wal haqq wa huwa al wajib fa hadza fa'ala kabiratan min kaba'irudz dzunub wa dzalika kufrun duna kufrin. Adapun kalau orang itu berhukum dengan selain hukum Allah karena hawa nafsu, ya, karena kepentingan pribadi, atau dia tidak mengetahui hukum Allah dalam perkara tersebut, dalam keadaan dia masih meyakini bahwa hukum Allah itulah yang benar, yang wajib itulah berhukum dengan hukum Allah. Tapi karena dia nggak tahu hukum Allah dalam perkara itu, atau dia mengedepankan kepentingan pribadi, fahadza fa'ala kabiratan min kaba'irudz dzunub, maka ini orang melakukan dosa besar. Kufrun duna kufrin, kufur asghar. Dan kata Najdiyin, kata para ulama
penerus dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahab itu dalam perkara-perkara insidental, 1-2 perkara insidental. Ya, bukan dalam ya semua perkara. Bisa dirujuk itu yang paling mudah itu di Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan tentang ya at-tawaghitu katsira wa ru'usuhum khamsah. Kemudian di situ disebut apa? Tentang iblis la'anahullah. Kan? Kemudian disebut berikutnya apa? Setelahnya al-hakim bi ghairi ma anzalallah. Dan hakim yang menerapkan hukum selain syariat Allah. Di situ dirincikan oleh Syekh Utsaimin. Di sesi soal jawab karena ada yang kelupaan mau tadi membacakan berkaitan dengan pembatal yang ketiga. Di sesi tanya jawab di belakang setelah selesai syarah Syekh Shalih Al-Fauzan ada sesi tanya jawab. Setelah selesai ada sesi tanya jawab. Ini terkait dengan pembatal ketiga. Ya, pertanyaan nomor 3 terakhir. Soal atabakumullah mal qawlu fi man yaqulu la yukaffar al-mu'ayyanu illa idza istawfa asy-syurut wa intafatil mawani. Ya Syekh, ya bagaimana hukum orang yang mengatakan ya muayyan, pelaku syirik akbar, pelaku pembatal keislaman tidak dikafirkan kecuali kalau syarat-syarat terpenuhi dan penghalang-penghalang sudah hilang. Al-jawab man sadara minhul kufr qawlan aw fi'lan aw i'tiqadan aw syakkan fa innahu yuhkam bi kufrihi. Siapa saja yang melakukan kekafiran, baik itu kekafiran berupa perkataan ataupun ucapan ataupun perbuatan ataupun keyakinan ataupun keraguan, maka dia divonis kafir. Siapa aja ini divonis kafir. Amma ma fi qalbi hadza la ya'lamu illallah. Adapun apa yang ada di dalam hatinya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Syarat-syarat sudah terpenuhi atau belum, penghalang-penghalang sudah hilang atau belum, enggak ada yang tahu kecuali Allah SWT. Nahnu mawakilna bil qulub, kita ini enggak diserai urusan hati manusia. Inama nahnu muwakkaluna bil zahir. Kita hanya diperintahkan menghukumi sesuai yang nampak. Faman adhara kufra hakamna alaihi bil kufr. Kemudian siapa yang menampakkan kekafiran berupa perkataan, ucapan atau perbuatan, atau menampakkan keyakinannya, keraguannya, maka kita vonis dia kafir. Wa amalnahu amal kafir, dan kita perlakukan dia seperti orang kafir. Wallahu a'lam. Baik, sampai ke pembatal yang keempat ya. Insyaallah kita lanjutkan pembatal yang kelima. Sudah salat insyaallah. Wallahu taala alam sallallahu alaihi wasallam.